MasterChef Indonesia Season 10 segera. Pemirsa, beberapa waktu lalu, Wati, mantan asisten Natalie Holscher, sempat membuat heboh publik lantaran kemunculannya dengan membeberkan aib Natalie hingga menuding Natalie memiliki pria idaman lain saat masih menjadi istri Sule Sutisna. Wati mengaku kemunculannya lantaran dirinya prihatin dengan nasib Sule yang dituding memiliki wanita idaman lain, padahal Natalie lah yang sudah mengkhianati Sule. Selain merasa prihatin dengan Sule, Wati juga mengaku dirinya sakit hati dengan Natalie hingga akhirnya memilih mengungkapkan perilaku Natalie. Sebenarnya nggak penting juga ya aku menanggapi hal yang seperti ini, cuma karena udah rame aja jadi membuat otak aku pusing 7 keliling. Kerjaan aku juga banyak, kegiatan aku juga banyak, aku ngurusin yang lain-lain juga, karyawan juga banyak. Masih banyak yang aku hidupin juga. Jadi buat mbaknya, tolong kalau mau keluar-keluar beserta bukti, jangan cuma nangis. Kenapa nangis? Aku pengen tahu kamu nangisnya kenapa. Sakit hati kenapa? Karena aku mau ngasih orang yang ART bekas aku, tapi yang beretitude yang baik, berwibawa, beretika, yang punya sopan santun, dan punya ranahnya sendiri, nggak perlu ikut campur ranah bosnya, gitu ya. Pengakuan Wati tentu saja membuat Natalie emosi dan akhirnya memilih angkat bicara dan mengklarifikasi semua tudingan Wati. Natalie pun tak menyangka kenapa Wati tega melakukan hal itu kepada dirinya. Padahal saat Natalie bercerai dari Sule, Wati salah satu orang yang mendukung Natalie, namun entah kenapa kini Wati justru berubah haluan dan seolah mendukung pihak Sule. Ini rame banget ya Allah. Padahal sebenarnya nggak tahu yang sebenarnya terjadi, dan dia tahu sebenarnya yang terjadi itu gimana rasa sakitnya aku. Sekarang kenapa jadi memutarbalikkan fakta? Dan sekarang kenapa jadi ngejelekin aku punya salah apa? Terus kemarin kamu ngejelekin yang di sono, ngejelekin si bapak. Terus sekarang tiba-tiba kamu yang pengen keluar sendiri, terus ngejelek-jelekin aku. Kenapa ngejelek-jelekin aku? Jadi kalau dia bilang aku punya aib, ya silahkan ngomong aja aibnya apa. Coba aku pengen dengar dan buktinya di mana. Aku pengen tahu sakit hati karena apa. Coba, karena kamu yang pengen keluar sendiri. Diajak ketemu malah nggak dibales, dimintain alamat malah nggak dibales, cuma bisa update status. Demi membersihkan nama baiknya akibat fitnah yang dilontarkan Wati, Natalie pun akhirnya membeberkan sikap buruk mantan asistennya itu. Ya, menurut Natalie, Wati memang memutuskan berhenti menjadi asisten dirinya tanpa sebab. Natalie juga membeberkan sejumlah bukti percakapan dirinya dengan Wati saat akan mengundurkan diri. Nah, pertama-tama tiba-tiba Mbak Wati itu pengen keluar tanpa ada alasan, tiba-tiba pengen keluar. Itu alasannya udah lama. Nah, ternyata pengen keluarnya itu dari dulu dia punya sifat yang iri dan dengki sama sesama ART lain dari semenjak aku masih nikah. Nah, itu udah berkali-kali, bisa tanya sama bapak ya, itu udah berkali-kali sidang terus semua karyawan karena satu sama lain, aduh dia tuh irinya minta ampun. Dia suka cerita tentang bunda, masa kalau bunda itu kalau udah sayang tuh sayang banget. Terus kalau misalkan dia kalau udah percaya sama orang udah, makanya jangan disia-siain, suka ngasih tahu kayak gitu. Iya, aku selalu bilang iya, apapun ceritanya. Nah, jujur Mbak Eva ini nangis loh waktu Mbak Wati keluar. Salah aku apa? Salah aku di mana? Nanya, malahan dia pas makanya ngambil barang juga nanya, Mbak kenapa keluar? Tapi dia enggak gitu doang. Enggak, tapi sifat dan kelakuan itu suka sindir-sindir di status dan suka cerita-cerita sama orang begitu.
Tak hanya itu, Natalie juga mengungkap perilaku buruk Wati selama bekerja dengan dirinya. Selama ini, Wati dianggap memiliki sikap iri kepada karyawan lainnya hingga membuat karyawan lainnya gerah. Bahkan Wati kerap kali menjelekan dirinya dan karyawan lainnya kepada orang lain. Pernyataan Natalie ini seolah diamini oleh 2 asisten Natalie yang lain. Kedua asisten Natalie ini pun juga mengungkapkan perilaku buruk Wati. Si Mbak itu berantem lah sama Mbak Widya, slack jadinya. Nah kalau udah slack, terus walaupun Mbak Widya udah keluar, tetap statusnya tuh sindir-sindir terus kan. Jadi dia punya sifat yang iri, hati, dengki, terus sirik dikit-dikit tulis status kayak gitu-gitu. Selalu bilang yang nggak tahu diri lah, yang Apalah. kacang lupa kulitnya. Aku bilang aku tetap ingat kok jasanya dia, tetap ingat dia yang masukin aku. Cuman ya aku sempat sakit hati juga Bun waktu nggak tahu kenapa. Ya mungkin gara-gara aku ngomong yang saking keselnya itu Bun, aku ngomong katanya dia cerita nggak dikasih makan atau apa gitu kan, dia kesalnya dari situ mungkin. Terus dia WA ngata-ngatain aku yang nggak sopan lah ibarat Gitu nah, kan. itu. Di saat Natalie dan mantan asistennya tengah berseteru, Sule juga membuat heboh warganet setelah memposting fotonya bersama Memes Prameswari dengan mengenakan baju pengantin di akun Instagram pribadinya. Dalam postingannya, Sule memperlihatkan video Memes yang tengah dirias ala pengantin. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim, insyaallah lancar. Kemesraan Sule dan Memes tentu saja memancing komentar netizen. Banyak netizen menduga jika ayah Rizky Febian ini sudah menikah lagi. Namun banyak juga netizen yang menuding jika foto itu hanyalah settingan belaka demi menuai popularitas. Ya, sejak resmi bercerai dari Natalie, Sule memang terlihat jarang dekat dengan wanita. Sule seolah belum move on dari mantan istrinya yang justru kini tengah dikabarkan dekat dengan Franz Faisal. Mungkinkah foto mesra Sule dan Memes lantaran Sule cemburu melihat kedekatan Natalie dengan Franz Faisal?